Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fitri Wijayanti, NPM 19012010-239. Saya dari jurusan Manajemen UPN Veteran Jawa Timur. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang studi kasus dari PT Rotan Indah Makmur. Diketahui PT ini merupakan perusahaan asal Indonesia yang bergerak di industri ekspor mebel. Nah, PT Rotan Indah Makmur memproduksi berbagai macam gaya furniture anyaman yang berbahan dasar rotan berkualitas tinggi dan menjualnya 100% di negara lain, yakni seperti di negara Amerika Serikat, Arab, Tiongkok, dan Eropa. Nah, diketahui bahwa PT ini telah mengalami ancaman yakni dengan adanya krisis pandemi COVID-19. Dari laporan hasil rapat pertemuan dengan HIMKI atau Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia menunjukkan bahwa pandemi COVID memang telah berdampak pada kinerja industri mebel dan kerajinan nasional, terutama yakni pada penjualan ekspor. Nah, beberapa dampak yang bisa dirasakan oleh perusahaan seperti yang pertama yakni terbatasnya cargo space kapal yang berakibat pada penumpukan barang di gudang. Nah, sehingga mau tidak mau untuk menampung produk jadi, sementara bagi perusahaan harus menambah gudang. Nah, penambahan gudang ini bisa dilakukan dengan dua cara, yakni yang pertama bisa dilakukan dengan pembuatan gudang baru atau bisa juga dengan menyewa gudang. Yang dari keduanya memang perlu untuk menambah pengeluaran dari perusahaan. Yang kedua, melambungnya biaya ocean freight pada negara tujuan yang menyebabkan kerugian sepanjang tahun termasuk dari penolakan order oleh perusahaan. Kondisi perusahaan saat ini justru permintaan mebel atau furniture meningkat tajam sebesar 50% dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi. Nah, untuk menyelesaikan semua order yang ada di perusahaan, maka dalam kegiatan produksinya perusahaan ini mempekerjakan yakni 300 karyawan. Nah, dalam menghadapi pandemi atau dalam menghadapi krisis, maka perusahaan ini tentunya memerlukan sebuah strategi yang terbaik yang bisa dilakukan perusahaan agar bisa bertahan maupun bisa bersaing dengan industri sejenis. Nah, untuk itu maka di sini telah saya sajikan yakni analisis SWOT untuk mengetahui apa saja lingkungan internal dan eksternal perusahaan yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan strategi perusahaan. Nah, di sini analisis yang pertama yakni analisis kekuatan perusahaan. Yang pertama ada pangsa pasar dalam skala luar negeri. Melihat dari uraian sebelumnya yang telah saya paparkan bahwa diketahui memang perusahaan ini hanya berfokus pada penjualan luar negeri. Yang kedua, peningkatan penjualan yang signifikan yakni di tengah krisis meningkat tajam sebesar 50%. Kemudian yang ketiga, banyaknya jumlah SDM yang dipekerjakan. Nah, banyaknya jumlah SDM ini bisa memiliki dua arti, yakni kerugian maupun keuntungan perusahaan. Namun melihat dari banyaknya jumlah order yang masuk di perusahaan, maka bisa disimpulkan bahwa adanya banyak sekali pekerja dapat mempersingkat waktu pengerjaan serta dapat mencapai ketepatan waktu produksi. Sedangkan yang keempat yakni produk memiliki daya tarik tersendiri di pasar. Nah, daya tarik rotan ini sebagai bahan baku perusahaan tentu saja juga dapat menjadi penyumbang utama dalam keberlangsungan perusahaan di pasar. Rotan sendiri merupakan hasil hutan yang banyak digunakan untuk keperluan industri mebel karena memiliki sifat yakni berbahan kokoh dan tahan lama. Selain itu, fleksibilitasnya juga dapat dimanfaatkan untuk membuat desain-desain yang menarik. Kemudian analisis kedua yakni weakness. Dengan poin pertama, ketergantungan perusahaan ekspor terhadap kurs yang bersifat fluktuatif atau tidak menentu. Nah, ketidakmenentuan ini tentu saja sangat sulit bagi perusahaan untuk bisa mengetahui dan memperkirakan apakah perusahaan pada periode tertentu
mendapat keuntungan atau justru mendapat kerugian. Kemudian yang kedua, banyaknya penolakan order oleh perusahaan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya cargo space kapal dan kurangnya kapasitas gudang, sehingga perusahaan tidak bisa menampung lagi terlalu banyak order yang masuk. Kemudian yang ketiga, bengkaknya biaya pengeluaran perusahaan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Keempat, kegiatan ekspor ditentukan oleh hubungan dengan negara tujuan. Apalagi pada masa krisis seperti saat ini, hubungan antara negara menjadi penentu bagi keberlangsungan kegiatan ekspor karena adanya banyak faktor yang mengharuskan negara tujuan untuk memblokade produk ekspor dari negara lain serta memprioritaskan negara yang memiliki hubungan ekspor dengannya. Nah, yang ketiga ada analisis opportunities atau peluang bagi perusahaan. Pada poin pertama yakni melimpahnya bahan baku rotan di Indonesia. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara penghasil rotan terbesar di dunia. Nah, dengan adanya potensi yang dimiliki oleh Indonesia, maka hal ini membuat perusahaan dapat meningkatkan kuantitas tanpa takut untuk menghadapi kelangkaan bahan baku. Yang kedua, menurunnya persentase terdampak krisis di seluruh dunia. Nah, dengan menurunnya dampak dari krisis yang dirasakan dunia dapat menguntungkan perusahaan karena dapat dipermudah dalam kegiatan ekspor produknya ke luar negeri maupun dalam memasuki pasar baru dengan membuka pasar di negara lain. Kemudian yang ketiga, yakni berkembangnya sektor industri mebel yang ditandai dengan meningkatnya permintaan produk. Yang keempat, peraturan pemerintah yang memberikan keringanan pada kegiatan ekspor. Salah satunya dengan pemberian intensif pada kegiatan ekspor dan penetapan kurs tengah Bank Indonesia untuk pembayaran Ocean Free Trade. Nah, kemudian yang keempat ada threats atau ancaman yang bisa didapatkan oleh perusahaan. Yang pertama yakni naiknya biaya Ocean Free Trade pada negara tujuan. Nah, dari data yang telah berhasil dihimpun oleh HIMKI pada tahun 2021 telah menunjukkan angka Ocean Free Trade di Indonesia dengan beberapa negara tujuan oleh PT RIM mengalami lonjakan yang sangat-sangat pesat, yakni sebesar 10 kali lipat dari keadaan sebelumnya. Kemudian yang kedua, terbatasnya cargo space selama pandemi. Ketiga, kebijakan pemerintah pada negara tujuan yang memberatkan perusahaan. Adanya pandemi membuat semua negara di dunia ini menjadi mawas terhadap perekonomiannya. Nah, jika salah langkah sedikit, maka perusahaan bisa saja terancam untuk mengalami krisis ekonomi berkepanjangan. Hal inilah yang membuat suatu negara untuk semakin memperbanyak persyaratan maupun kebijakan bagi suatu perusahaan untuk bisa masuk ke negaranya. Yang keempat yakni ketatnya persaingan pada kelas industri sejenis. Dengan tingginya biaya yang dihabiskan oleh perusahaan baik pada produksi, ekspedisi maupun hal-hal lainnya yang berakibat pada naiknya harga produk perusahaan, tentu saja hal ini bisa membuat perusahaan sulit untuk bersaing di industri sejenis. Setelah kita mengetahui tentang apa saja lingkungan internal dan eksternal perusahaan yang bisa dijadikan sebagai acuan strategi perusahaan dalam menghadapi krisis, maka kemudian kita bisa dapat berlanjut untuk membuat strategi perusahaan. Nah, di sini telah saya sajikan beberapa strategi yang bisa digunakan untuk perusahaan dalam menghadapi krisis. Yakni yang pertama strategi SO yang diambil dari adanya kekuatan dari perusahaan serta peluang yang dimiliki oleh perusahaan. Yang pertama yakni memanfaatkan SDM di perusahaan untuk memperluas ide guna berinovasi pada produk. Nah, perusahaan ini dapat meluangkan waktu untuk mempersilahkan para pekerjanya yang memiliki ide untuk pengembangan produk dengan cara mendemonstrasikan ide mereka. Nah, dengan ini diharapkan akan menjadi kesempatan baik bagi perusahaan untuk memperoleh ide yang bervariatif. Kemudian yang kedua, memperluas pasar dengan membuka pasar pada negara baru. Nah, melihat dari perkembangan pasar saat ini yang juga berpotensi memiliki perkembangan yang cukup pesat, maka perusahaan dapat percaya diri untuk memperluas jaringan pasar pada negara-negara lain.
Hal ini juga sangat kuat kaitannya dengan membaiknya krisis yang dirasakan oleh seluruh dunia. Nah, strategi yang kedua yakni strategi WO atau strategi yang diambil dari kelemahan perusahaan untuk menghadapi peluang yang dimiliki oleh perusahaan. Yang pertama di sini ada mempertahankan jumlah order yang masuk dengan menambah tenggat waktu pengiriman pada perjanjian jual beli. Nah, perusahaan ini dapat mempertahankan jumlah order dengan ketentuan bahwa kedua belah pihak, baik pihak perusahaan maupun pihak pembeli, menyepakati waktu pengiriman yang lebih lama. Hal ini disebabkan karena keterbatasan space cargo yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, membuka pasar dalam negeri untuk mengurangi tingginya biaya pengeluaran akibat kegiatan ekspor. Nah, melihat dari sebelumnya, yakni bahwa perusahaan masih sangat fokus pada pasar internasional, maka dengan tingginya biaya ekspor yang dirasakan oleh perusahaan, bisa disarankan untuk perusahaan membuka pasar dalam negeri dan melihat potensi pasar yang ada di dalam negeri. Nah, kemudian yang ketiga ada strategi WT yang diambil dari kelemahan perusahaan dalam menghadapi ancaman perusahaan. Yang pertama di sini ada bekerja sama dengan kargo lain yang biaya ocean freight price-nya lebih rendah. Nah, keterbatasan kargo serta lonjakan freight price yang terjadi membuat perusahaan kesulitan untuk mengambil langkah. Disarankan di sini bahwa perusahaan bisa menambah kargo untuk memenuhi pengiriman tenggat waktu barang maupun dapat beralih secara penuh ke kargo yang lebih murah. Kemudian yang kedua, perusahaan dapat beralih pada pasar di negeri lain jika dalam negara tujuan yang semula tidak kooperatif. Jika terdapat banyak masalah yang dapat merugikan perusahaan dibandingkan dengan perusahaan berlama-lama untuk mencari solusi, maka lebih disarankan bagi perusahaan untuk mencari solusi singkat dari permasalahan yang terjadi, yakni dengan cara membidik pasar baru pada negara lain. Nah, yang terakhir ada strategi ST yang diambil dari kekuatan perusahaan dalam menghadapi suatu ancaman bagi perusahaan. Yang pertama yakni melakukan pemasaran dengan tema retro kekinian. Nah, dapat kita lihat bahwa perkembangan zaman selalu bergulir meroda. Nah, ini juga bisa dirasakan pada perkembangan fashion dunia saat ini yang kembali lagi pada fashion retro. Nah, saat ini juga sangat-sangat marak di dunia sosial berbagai foto tampil dengan bertemakan gaya retro. Hal ini dapat dimanfaatkan perusahaan mengingat bahwa perusahaan ini sesuai dengan tema tersebut, yakni dengan berbahan dasar kayu atau yang bertemakan coklat-coklat seperti itu ya. Nah, tentunya perusahaan juga dapat menggait beberapa influencer maupun artis agar produknya lebih dikenal oleh masyarakat luas. Kemudian, yang kedua, perusahaan dapat meningkatkan value produk dengan melakukan inovasi pada bentuk dan potongan produknya. Cara bersaing yang baik adalah dengan meningkatkan nilai dari suatu produk. Nah, di sini karena rotan adalah suatu bahan yang fleksibel dan dapat dibentuk dengan bermacam-macam model, maka perusahaan dapat memanfaatkan hal tersebut untuk menimbulkan citra yang unik dan kuat pada benak masyarakat. Nah, sekian beberapa strategi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata maupun kurangnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.